saya Susiartati, biasa dipanggil Susi, nama baptis saya Veronica Susiartati. Saya biasa ke gereja Katedral Jakarta, tapi saya dibaptis di gereja Santo Lukas Sunter. Saya mau menceritakan tentang pengalaman saya bahwa sukacita saya menjadi umat Katolik ya, betapa luar biasanya Allah Bapa kita di surga, betapa luar biasanya Bunda Maria. Sudah seringkali mendapat pertolongan dengan doa-doa Salam Maria, doa-doa Bapa kami ya. Jadi saya dulu pernah waktu saya ke Lourdes ya, ini ada satu kesaksian ya, dulu banget, udah lama sekali, zaman-zaman saya masih kuliah boleh dibilang ya. Zaman saya masih kuliah itu. Lupa tahunnya ya, Ci? Lupa tahunnya, iya. Iya. Jadi waktu itu saya tuh lagi mendoakan hubungan saya sama, dulu masih status masih pacar ya. Oke. Dulu status masih pacar. Terus saya doa di situ, Bunda minta supaya perlancar rencana kita untuk nikah, gitu kan ya. Tapi pada saat itu kok setiap kali saya doa itu saya seperti dapat pendengaran ya, bahwa nak, kayak ada suara seperti itu, nak, kamu udah harus mengatur perasaan kamu ke dia, karena suatu hari nanti kamu akan kehilangan dia, gitu kan. Saya waktu itu bingung, kehilangannya dalam bentuk apa nih? Kalau kehilangannya dalam bentuk dia meninggal gitu, kan nggak etis kalau saya ngejauhin dia gitu kan. Ya kan? Terus akhirnya waktu itu saya pergi ke telepon umum di Lourdes itu ada telepon umum. Ya. Telepon umum saat itu kan belum ada handphone ya, maksudnya belum ada handphone. Tapi itu udah masuk tahun 2000-an ya, Ci? Enggak, 1900. Okay. Tapi waktu itu kan dianya udah ada handphone karena dia udah lumayan orang ada lah ya. Iya, gitu iya. kan. Nah, tahun 1990-an kali ya? Saya lupa ya tahun berapa ya, udah lama banget sih. Nah, terus udah gitu saya ke telepon umum, maksudnya mau nelfon dia nih, mau ngasih tahu, mau ngabarin saya, ya cerita lah. Saya habis dari Bunda Maria nih, habis dari Groto lah gitu kan, habis dari Groto, habis doa. Groto itu gua ya? Groto itu gua Bunda Maria di Lourdes. Nah tapi waktu itu saya telepon, dia nggak angkat. Oke. Dia nggak angkat, ya udah tuh saya balik lagi ke gua Bunda Maria kan. Saya bilang, Bunda, saya nggak ngerti nih, maksudnya bisikan tadi itu yang saya dengar apa. Tapi kalau memang saya harus mengatur perasaan saya ke dia, oke, saya ikutin, tapi tolong saya dikasih tahu deh sekalian nih sebenarnya ada apa, gitu kan. Ya udah, dan pulang ke Jakarta, saya mulai bawa lagi dalam doa. Tiap kali ke gereja ya, kepada Allah Bapa di surga. Maaf, jadi waktu ke Lourdes itu bersendiri atau ada rombongan? Sendiri dengan grup. Oh, dengan grup. Iya. Waktu itu dengan grup. Nah, udah gitu, udah sampai di Jakarta, saya udah mulai ngaturin gitu kan perasaan saya. Nah, akhirnya tuh saya mulai nyatetin. Setiap kali dia tingkahnya aneh-aneh, saya catet. Tiap kali dia tingkahnya aneh-aneh, saya catet gitu kan. Ya kayak misalnya kayak contoh gini loh. Si calon ini sebenarnya Katolik juga? Si calon ini ya Katolik juga sebenarnya. Katolik juga sebenarnya gitu kan. Tapi memang waktu itu kita nggak disetujuin. Sama pacaran pihak keluarga? Dari pihak dia. Karena ya karena ya mungkin mereka merasa lebih kaya dari saya lah waktu itu gitu ya. Tapi ya sudahlah gitu kan. Terus ya udah, akhirnya saya pulang, saya mulai itu saya doa lagi kan. Dalam 1 tahun itu saya mulai catetin gitu kan kejadian-kejadian aneh gitu kan. Kayak misalnya kayak gini, dia telepon saya posisi lagi di kantor gitu ya, misalnya ya, dia telepon, saya nanti mau ke
Singapura nih, jadi malam minggu kita nggak pergi gitu misalnya gitu, malam minggu kita nggak pergi. Oh ya, saya gitu aja, oh iya. Tapi terus setiap kali dapet telepon gitu saya berasa kayak ada yang ngebisikin, oh kamu lagi dibohongin nih gitu. Saya catat, oh tanggal sekian nih kamu ngomong gini-gini sama saya, kok saya dapet ini gitu kan, bisikannya gini, saya catetin. Nah ternyata benar, malam minggu itu ternyata dia kan ngakunya kan dia berangkat ke Singapura, ada urusan kerjaan gitu. Ternyata teman saya ada yang ketemu dia. Ketemu dia ya kayak di diskon gitu dah gitu kan. Nah, teman saya kan nginfoin ke saya, lu ketemu itu lu tuh di ini gitu. Oh ya gitu. Iya gitu. Nah, udah saya nggak tegur dia juga, saya santai aja gitu kan. Seakan-akan masih di Singapura nih. Enggak, saya nggak berpikir dia di Singapura, kayak saya nggak berpikir gitu. Saya cuma karena kan udah mulai fokus bahwa saya harus ngilangin perasaan saya ke dia pada saat itu gitu kan. Jadi lebih ke kedalaman diri saya aja nih. Ada kejadian gini, ada mental, kejadian gini. Iya, ada kejadian gini. Oke, saya catat. Terus nextnya kejadian lagi ya, kayak dia bilang, sih ini saya ini nih apa nanti nggak bisa pergi gitu misalnya, berapa 2 minggu kemudian apa berapa lama sekali, pokoknya ada beberapa kejadian yang saya ingat gitu ya, yang saya ingat. Dia bilang katanya dia mau Singapura lagi, terus nggak taunya ya ketemu teman saya lagi juga di kayak kita dulu kan ada sport club, saya sama teman-teman saya kan ikut sport club gitu kan, berenang gitu kan. Nah, teman saya bilang ketemu dia gitu kan di tempat renang, dia katanya sama temennya 1 orang, tapi ada cewek 2 gitu. Jadi seolah-olah mereka pasangan, tapi teman saya pun bilang waktu itu dia pun nggak tahu itu siapa lah gitu. Cuma saya kan kalau buat orang yang berpasangan, yang pacaran gitu kan satu hal yang aneh gitu kan, masa 2 orang cowok 2 orang cewek gitu. Jadi pada saat itu oke lah, saya menganggap mungkin ya dia mulai nakal-nakal lah gitu ya. Ya udah oke, nggak apa-apa, saya mulai catetin lagi gitu. Mulai catetin lagi. Terus akhirnya juga ada kejadian di mana juga dia bilang suruh saya kirimin mobil. Dia bilang, kamu di mana? Katanya dia bilang kan dia lagi dalam perjalanan ke airport. Ada satu waktu ya dia dalam perjalanan ke airport. Saya tanya ke airport, iya, ketika itu ada tugas mendadak, kata gitu. Oh ya udah gitu. Tapi pada saat itu juga saya kayak dapet pendengaran gitu bahwa ini kamu lagi dibohongin loh gitu. Terus saya langsung, masa sih gitu kan, masa sih lagi dibohongin dalam hati. Tapi terus waktu itu kayak ada yang ngebisik lagi kayak gini, ya kalau kamu nggak percaya nih, sebentar lagi dia bakalan telepon kamu, ban mobilnya pecah gitu kan. Nah nggak taunya iya benar, berapa menit kemudian dia telepon lagi, saya ada orang nggak di kantor, katanya ini saya perlu mobil nih, katanya kirimin mobil dulu deh, kata gitu. Saya soalnya ban mobilnya pecah. Oh saya kaget juga kan, mobilnya pecah gitu. Saya mulai catetin lagi juga gitu kan. Akhirnya udah sampai waktu itu dia sempet mau ngajakin saya merit di Amerika. Saya tanya, kenapa harus merit di Amerika? Kok kesannya gue kayak mau diajak kawin lari nih gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, enggak, karena waktu itu kan berpikirnya buat keluarga saya ya, buat mama saya. Itu bisa ngelihat anak perempuannya nikah pakai baju pengantin, itu udah mahkota yang indah buat dia gitu kan. Jadi saya benar-benar maunya merit di Jakarta itu kan, bilangnya gitu. Saya bilang nggak mau. Papa mamanya maaf Katolik semuanya? Mama Katolik. Bapak yang? Papa udah meninggal sih, Papa udah meninggal waktu udah itu. Lama. Papa udah udah meninggal. Oke. Waktu kejadian itu sih, ya udah. Mama ya. Terus akhirnya udah nih. Saya bersikeras nggak mau gitu kan, nggak mau, karena waktu itu juga kan saya boleh bilang saya tulang punggung keluarga juga gitu kan. Ya nggak mau merit di, ngapain merit di Amerika. Saya bilang sama dia, kenapa harus nikahnya di Amerika gitu kan. Terus dia bilang iya soalnya mamanya dia kan nggak setuju gitu kan. Saya bilang emang yang mesti jaga-jaga perasaannya mama kamu doang, mama saya enggak gitu. Nggak mau saya. Udah akhirnya terus berjalan, kita masih jalan lah, pacaran gitu, terus pacaran. Terus akhirnya satu hari dia datang ke saya nangis,
Itu udah 1 tahun setelah kejadian Lourdes. Iya, Jadi iya, saya pergi ke Lourdes. Iya. Dia nangis, saya tanya, kenapa kamu nangis? Saya nih tiba-tiba mulut keluar omongan yang gini, dipaksa nikah kamu sama ibu kamu, gitu. Terus dia langsung bilang, saya tuh udah nikah. Hah? Kaget kan saya. Hah? Udah nikah? Bagaimana mungkin? Kamu tuh pergi sama saya tuh hampir tiap hari. Pakai pagi pergi nih ya, kalau mau pergi ke kantor, dia bisa telepon saya. Kamu di mana? Di rumah. Mau makan bakmi nggak? Pergi ke kantor. Kalau mau kita konvoy 2 mobil. 2 mobil ya udah makan, terus pulang. Udah habis makan terus ya udah masing-masing ke kantor masing-masing gitu kan. Sore juga gitu juga, udah pulang tanya di mana, udah pulang belum, udah pulang ya, mau makan bareng apa enggak, udah makan bareng. Terus dia udah pulang ke rumah, dia bisa telepon pakai telepon rumah. Kalau zaman dulu kan ada caller ID tuh muncul kan nomor teleponnya kan gitu kan ya, di rumah gitu. Bagaimana mungkin kamu tuh pergi sama saya tiap hari. Saya bilang gitu. Terus kamu pulang ke rumah bisa telepon saya dari rumah. Terus dia cerita, katanya waktu saya lagi di Lourdes katanya dia nikah. Oh, kaget kan saya kan. Oh bisa ya? Iya, jadi ternyata ya sebelum saya berangkat ke Lourdes itu kan kita kan harus urus visa segala macam ya kan. Terus juga kan berencananya kan 2 bulan sebelumnya paling enggak. Saya kan 2 bulan, misalnya kita perginya Oktober atau Mei itu kan 2 bulan sebelumnya udah daftar ke turnya gitu kan. Udah. Oh jadi pas dia dengar saya berencana ke Lourdes itu, dia langsung berencana juga gitu kan. Tapi dia katanya dia pernikahannya sih nggak dirayain lah kayak gitu. Nggak dirayain. Saya nggak ngerti juga dia nikahnya dengan ala apa, nggak ngerti. Dan juga, itu melibatkan keluarganya juga. Iya, melibatkan keluarganya juga. Kalau menurut dia sih waktu itu dia ambil keputusan itu karena dia usahanya itu berantakan sampai utang sampai 30 miliaran waktu itu. Dan dia ngomong sama mamanya bilang ya udah mama selesain, tapi kamu harus nikah sama orang ini, nggak boleh nikah sama saya lah gitu. Jadi ceritanya ini yang cewek ini orang pilihan mamanya? Kata dia. Kalau kata nikah dia, gereja Katolik, Mbak? Saya nggak tahu ya, kalau saya rasa sih mungkin belum tentu di gereja Katolik, karena dia bilang itu cuma di rumah. Oke. Gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan seperti itulah. Tapi dia benar-benar nikah di rumah apa enggak ya saya nggak tahu. Cuma waktu itu saya cuma pikir ya udahlah, oke, kamu udah mengaku sama saya nikah, udah saya nggak mau berhubungan lagi sama kamu, itu kan ngapain gitu kan. Tapi waktu itu kan dia kan bilangnya dia tetap masih mau jalan sama saya, tapi dia mau ceraiin gitu kan. Itu saya nggak mau dong. Udah lah, kamu mau saya beda status, saya masih single, saya bilang gitu kan. Enak aja kamu, saya bilang gitu. Enggak lah, saya bilang gitu ya, kalau perkara urusan kamu sama itu cewek, urusan kamu sama dia, kamu udah ngambil keputusan untuk nikah ya kamu jalanin. Betul. Dan gitu, saya nggak mau ikut campur urusan kamu. Saya bilang gitu. Jadi di sini saya mau bilang bahwa pada saat ya kita bawa setiap masalah kita ke Tuhan Yesus, ke Bunda Maria gitu ya, kita pasti dapat perlindungan yang kita tuh nggak sadari atau kita nggak tahu gitu kan. Mungkin pada saat kayak saya gitu, pada saat saya disuruh mulai ngaturin perasaan saya ke dia, saya kan bertanya-tanya gitu kan, bertanya-tanya kenapa gitu, karena dulu itu dia segitu baiknya sama saya gitu kan. Segitu baiknya ke saya, terus ya udah. Tapi karena saya waktu itu percaya oh ini mungkin cara Tuhan, cara Bunda Maria tolong saya dari kejadian yang saya nggak lihat. Istilah kata tuh Tuhan lihat apa yang saya nggak lihat, Tuhan dengar apa yang saya nggak dengar gitu kan. Oke, saya percayain aja gitu kan. Ya bersyukur juga waktu itu saya udah mulai ngaturin juga kan gitu kan perasaan saya gitu. Jadi pada saat hari itu tiba gitu, saya udah ya siap nggak siap udah harus siap gitu kan. Ya udah akhirnya ya. Artinya waktu itu setelah doa itu, ketika Bunda Maria mengatakan bahwa harus siap mental, anakku, ya, katanya gini, anakku, suatu hari nanti kamu akan kehilangan dia.
Dan harus siap. Jadi kamu udah harus ngaturin perasaan kamu ke dia. Dan itu sudah otomatis. Ya. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu udah otomatis. Pelan-pelan Mbak Cisusi udah mulai. Karena abis dapet bisikan kayak gitu, saya kan langsung ke telepon umum. Ya. Telepon umum. Tadinya saya mau cerita, kok saya dapetnya gini-gini. Tapi begitu saya ke telepon umum, dia telepon yang nggak bisa dihubungin, saya udah tanda tanya. Karena itu kalau nggak salah itu malam minggu. Cerita penglihatan ini apakah dia pernah diceritakan atau belum? Belum. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman dekat saya tahu. Kalau teman-teman dekat saya cerita karena saya itu abis bubaran sama dia tuh saya nggak bisa ceritain permasalahannya apa. Karena waktu itu campur aduk kan perasaan kan, marah, sedih, kecewa, malu gitu. Karena waktu itu kan pacarannya kan 6 tahun hampir 7 tahun. Wow. Gitu itu kan. Pada titik Cisusi mau ke Lourdes itu 6 tahun. Itu udah ya 6 tahun ya. Terus ya udah akhirnya begitu saya bubaran itu saya juga nggak berani cerita sama siapapun gitu. Simpen sendiri. Terus udah 2 tahun baru bisa cerita kejadian-kejadian sebenarnya gitu kan. Kalau waktu awal-awal itu saya cuma bilang sama teman-teman saya, gue udah bubaran ya sama dia nih. Lu kalau ketemu dia apapun kondisi dia mau seneng mau susah jangan cerita ke gue ya. Terus teman-teman udah kenapa gitu kan. Ntar deh gue belum siap nyeritainnya, cuma begitu doang aja gitu loh. Tapi waktu diceritakan bahwa dia sudah menikah, itu Cisusi perasaannya gimana? Seperti apa sih? Kaget. Kagetnya luar biasa atau gimana? Terus kan kayaknya shock. Nggak percaya gitu, nggak percayanya. Kok lu bisa kayak gini sama gue gitu kan? Cuma ya waktu itu ya udahlah karena udah komit ya. Kalau saya komit saya tidak akan pernah mau jalan sama pacar orang, suami orang kayak gitu-gitu nggak mau gitu kan. Jadi ya udahlah. Kenyataannya adalah ini orang sekarang dia udah ngaku dia udah nikah gitu. Ya udahlah lepasin gitu kan. Jadi saya bilang ya udah deh kalau kamu udah nikah ya kamu ini dah. Tapi kan saya masih sayang mau kamu. Udahlah nggak usah lah saya bilang gitu. Nggak mau saya bilang gitu. Ya waktu itu ya merasa sakit karena apa, merasakan gila nih gue kayak ditipu banget sama lu gitu. Gue pacaran sama lu 6 tahun, lu gila, lu banget-bangetan gitu kan. Berarti gue setahun terakhir itu lu bohongin gue dong. Iya kan. Gila kalau orang tahu istilah kata, kalau orang yang nggak ngerti kan pikirnya kan kok ini Cisusi orang udah nikah masih mau jalan, padahal posisi saya nggak tahu kalau dia udah nikah gitu kan pada saat itu. Gitu kan. Ya katanya dia sih kejadiannya si cewek ini tadinya kan kuliah di Australia. Jadi begitu saya ke Lourdes, dia ini si ceweknya pulang. Jadi dia ngajak nikah, langsung nikah. Terus saya pulang dari Lourdes, si ceweknya balik ke Australia. Gitu. Jadi dia masih punya waktu untuk dia telepon dari telepon rumah pun seolah-olah memang dia belum nikah gitu kan. Ternyata kan udah nikah gitu loh ceritanya. Lalu hari-hari setelah kemudian ada keputusan dari dia menceritakan bahwa sudah menikah, lalu bagaimana Cisusinya? Ya kan udah langsung putus. Saya waktu itu udah langsung putus. Terus dianya kan masih nyamperin ya. Saya waktu itu ya hampir tiap hari nangis lah, nyetir mobil tuh sambil air mata turun, nggak bisa direm gitu kan. Terus akhirnya saya membatasi diri. Saya mulai ngobrol sama diri saya sendiri. Ngapain lu kayak gitu kan? Udah boleh sedih tapi 3 hari aja gitu. Nah udah, terus saya kan pergi-pergi kayak ikut-ikut adorasi lah, tiap hari ke gereja gitu kan, tiap hari ke gereja. Bisa ikut misa harian? Tetap misa harian, ikut adorasi. Dulu kan sering ada adorasi juga kan, adorasi dari. Dan sering ke Cikanyeri juga? Iya sering gitu. Dulu sering ada adorasi tuh dari Karmel gitu kan. Udah terus akhirnya pulang sampai rumah udah malu, udah capek, udah langsung tidur. Tapi setiap kali pulang ke rumah pun dia kayak nungguin depan pintu gitu kan. Saya bilang ngapain nungguin depan pintu?
Saya bilang gitu, udah, kamu sama saya udah gak ada apa-apa. Saya bilang gitu, nggak mau, dia nggak mau gitu. Saya nggak peduli lah waktu itu gitu kan ya. Udah, akhirnya saya mengambil keputusan, udah tiap hari saya bawa dalam doa, saya batasin diri. Udah nggak boleh sedih-sedih. Waktu itu kan memang nggak bisa cerita sama orang karena sedih, marah, kecewa, malu. Aku campur aduk gitu kan ya. Terus saya pikir-pikir lama-lama ya, saya tiap hari saya bawa dalam doa, aduh Tuhan, saya harus gimana nih mengolah perasaan saya ini gitu kan. Bunda tolong saya harus gimana mengolah perasaan saya ini. Saya nggak mau jalan lagi sama dia gitu kan. Terus akhirnya saya mulai dapat pencerahan yang kayak gini. Kenapa harus marah? Posisi saya sama dia belum nikah. Kalau posisi belum nikah, masing-masing orang punya hak memilih, ya kan? Ya, jadi saya pikir ya kenapa saya harus marah? Dia belum jadi suami saya loh, ya kan? Dia punya hak untuk jalan sama orang lain. Terus kenapa saya harus sedih? Saya kehilangan orang yang katakanlah penjahat, boleh bilang kan, orang yang nggak setia, ya kan? Kenapa saya harus sedih? Terus kenapa saya harus malu? Yang membuat kesalahan bukan saya, yang membuat kesalahan adalah dia, gitu kan? Terus saya pikir-pikir bener juga gitu kan ya. Nah akhirnya ya puji Tuhan sih udah bisa dilewatin ya. Itu setelah berapa lama itu sih? Bisa melewatkan semua itu? Bisa ngelewatinya sih waktu itu cuma 3 bulanan ya. 3 bulan udah 3 bulanan tapi tetap posisi belum bisa cerita sama orang lain kalau dia tuh udah nikah sama orang. Gitu loh. Masih Cuma keep sendiri? Ke diri sendirinya udahlah gitu. Kenapa gue harus malu, kenapa gue harus marah kayak gitu gitu. Cuma menceritakan ke orangnya 2 tahun setelah itu. And now the actual blessing itself. Et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper.